ini kalian udah ganggu tempat saya. Mau saya bikin kerasukan semua satu kru film atau gitu. Jadi yang masuk ke dia itu nggak cuma satu, jadi Raja Jin dan banyak. Dan dari set ke base camp, kan dia di base camp kan dipindahin. Teriakannya di base camp tuh kedengeran di set, kencang banget. Wah merinding. Aku masih kecil ya, kayaknya semua anak kecil pasti digituin gak sih? Iya lagi. Sebelum maghrib harus sampai rumah, jangan main-main, nanti diculik gitu kan. Pernah gak sih lo digituin? Banget. Malah dulu kalau di tempat gue tuh waktu gue kecil selalu disuruh pulang sebelum maghrib kan. Ya. Karena gue tuh nggak tahu kalau ada kayak hantu atau apa something lah bla bla bla. Jadi dulu waktu kecil gue pernah ada pos kayak balai-balai gitu dekat rumah lagi azan maghrib. Gue manjat ke atap posnya. Masih kecil lah biasa masih SD tuh teriak-teriak, turun lu maghrib kata temennya gitu, kata temen gue. Alah santai aja sih kalau gitu, ada cuma maghrib doang. Habis ngomong alah santai aja, jatuh dari atapnya ke bawah, tembus ya lumayan lah tinggi mungkin 2 meter ya. Brak, untuk di bawahnya alang-alang. Terus langsung kata temen gue, apa hantu lu mampus, langsung pada lari kan, dia masih kecil sehari kita semua lari pulang. Semenjak itu kayak kalau maghrib gue langsung lari pulang ke rumah. Di sini gue berperan sebagai Karta, nama tokohnya Karta. Karta tuh tokohnya menarik banget. Dia adalah warga kampung situ juga, salah satu warga kampung situ. Dia pamannya si Ayu. Terus habis itu dia sudah lama tinggalnya tidak di kampung itu, agak jauh dari kampung itu karena dulu punya masalah tertentu lah di kampung itu yang bikin orang-orang di kampung itu melihat Karta jadi kayak orang gila ya, karena Karta tinggalnya sendiri di hutan gitu ya. Tapi orang kampung nggak tahu aja gitu Karta ngapain buat kampungnya, ya kan? Bisa jadi hal-hal jahat juga, nggak tahu juga. Tapi ya anyway itu karakter si Karta. Terus ya dia udah lama tinggal di hutan sendiri dan ya dia menikmati hidupnya sendiri di hutan gitu. Si Karta ini punya satu trauma kalau mendengar suara azan. Ya gue kan tumbuh di Indonesia di masjid tuh kiri kanan deket banget pasti sama rumah kan, hampir gampang banget denger suara azan. Susah banget buat gue takut atau punya rasa trauma sama suara azan. Jadi ketika pas dari mulai reading, kita waktu itu ya berapa minggu terus sampai syuting itu gue biasain tuh, gue bangun memori dan inner dan segala macam di kepala segitu ya sama di tubuh gue. Kalau gue mendengar atau melihat awan sudah mulai merah, dengar beduk, itu gue udah mulai freak out. Cuman gue harus cari tahu kenapa freak out gitu, kenapa takutnya yang bikin gue sampai takut banget. Sampai akhirnya udah dapet, gue simpen. Jadi di luar syuting pun, misalnya kayak gue lagi break yang lain di syuting gitu ya, gue lagi jalan-jalan, kan kita syuting di Jogja. Pas jalan pulang nih, udah jam 5 lewat, mau jam 6, langit udah merah. Percaya nggak percaya, gue lari. Serius, itu salah satunya yang menurut gue kayak susah, soalnya susah banget buat dapetin rasa itu tuh, susah banget. Terus ada momen syuting di rumahnya Karta, di gubuknya Karta. Gue baru nyampe dari Jakarta tuh kayak baru berapa hari, 2 hari apa 3 hari gitu, masih kota banget ya sih rasanya tuh. Terus besok udah rumah Karta kan di tengah hutan. Oke, gue suka naik gunung, si Andrinya suka gini-gini. Cuman kan bukan pengalaman yang gue di dalam hutan atau gunung puluhan tahun gitu. Sekarang si Karta gitu kan. Beda banget. Gue langsung bilang tuh ke LP-nya si siapa? Pokoknya gue bilang ke Mas Bagas ya. Gue bilang ke Mas Bagas, bro, malam ini gue tidur di rumahnya Karta ya gitu. Waduh. Iya. Besok scene rumah Karta kan, iya. Malam ini gue tidur. Terus gila lu enggak gitu. Udah gak apa-apa, karena gue juga belum lihat setnya, gue belum lihat setnya. Belum lihat setnya, cuman yang gue tahu besok itu scene rumahnya karakter gue semua, dan gue belum pernah lihat rumahnya, belum pernah tinggal di hutan. Gue malam ini mau tidur sana, setnya udah jadi belum? Udah. Serius lu Ndri? Serius? Iya serius, kita tuh syuting selesai sampai jam 11:30 malam, jam 11 kalau nggak salah. 11 sampai 12 gitu karena ada teknis hujan, jadi agak nunggu kan.
Terus oke, jam 11-an selesai, gue ganti baju terus minta sama driver anterin ke lokasi yang buat besok pagi tuh, yang syuting besok. Ini serius Henry gini-gini, terus si orang produksi biasa kan mau ngasih driver atau telco buat nungguin. Telkonya aja, Mas mau ditemenin, tapi mukanya dia juga udah asem banget. Udah hutan ya gitu Mas. Iya, udah asem banget. Terus enggak usah. Akhirnya pokoknya dia gue dianterin sendiri. Gue juga baru lihat ternyata dia itu ada di dalam hutan banget, yang hutan. Terus masih naik mobil, turun dari mobil ada satu gubuk di dalam hutan, naik gitu ada satu gubuk. Ini pohon-pohon semua. Jauh nggak jalan? Jauh, dan gak ada rumah selain gubuk. Ini kan lampu mobil kan terang banget kan ke arah hutan sana. Oke, aku tinggal ya Mas, siap hati-hati. Pas dia puter balik, mobilnya turun kan jauh tuh ke bawah, mungkin sekitar 700 sampai 1 kilo baru ada base camp di bawah. Jadi bener-bener kosong kan di atas, hutan banget. Pas dia udah pergi, astaga, pitch black man. Wow. Gelap banget, gak ada apa-apa. Gue bawa HP, cuman HP gue baterainya bocor, mohon maaf waktu itu. Jadi kayak gue harus irit-irit. Ada Petroma kan, di dalam gubuk kartu itu ada Petroma. Gue belum pernah masuk gubuknya. Ada Petroma, gue hidupin. Terus kan bisa digedein. Ternyata dalam rumahnya itu setnya udah di set sama anak art. Nyebelinnya tau, pas gue gedein, gue angkat, ini kan kamarnya udah ada sajen, rambut, piring-piring perak, terus kayak wah, terus kayak sabutar gitu kayak gue merinding sendiri. Gue tahu itu set, cuman udah di tengah hutan sendiri. Itu serem sih. Serem banget. Gue foto-foto. Terus gubuknya itu kan modelnya kayak kayu-kayu gitu. Cuman kayak yang begini loh, yang gak terlalu rapet. Jadi kayak rasanya tuh ada orang ngintip. Dan kan gak ada kasur ya, dipan kayu doang kan. Jadi pas lihat, oh kayak ini dipan, mati Petromaknya taruh sini, terus taruh tas. Duduk ya, jam 1 apa setengah 2 gitu. Lu menyesal gak itu? Enggak, menyesal sih, cuman gini, melawan perasaan ini loh, takutnya itu kayak bukan salah takut aja nih, kayak gue takut beneran gitu, kayak takut banget nih. Terus suara-suara ini kan, pohon kalau kena angin kan di hutan tuh ini banget ya. Udah deh, coba tidur, nyobain tidur, gue gak bisa tidur loh. Bener-bener gue gak bisa tidur, karena ngelihat kayunya itu kan bener-bener ada ini kan. Iya. Dan pitch black, misalnya ada burung lagi terbang atau apa itu tuh ganggu banget. Tapi lumayan sih dapat sesuatu sampai, maksudnya rasa-rasa itunya dapat sampai pagi. Baru bisa tidur tuh jam 5. Callingannya jam 6. Iya saking seremnya, orang jam 5 bisa tidur kan, akhirnya pas jam 6 kan terang, cahaya masuk kan jadi ini ya. Mobil kru tuh ada yang masuk tuh, mobil produksi mau naruh lampu atau apa. Gue keluar dari dalam gubuk tuh. Prak, dia dari dalam tempat setir lompat cuy. Oh my god. Astagfirullah, dia kaget ada orang di dalam gubuk. Dia nggak tahu. Gue kan rambutnya gondrong. Gue cuma pakai sarung doang lagi. Rambutnya gondrong. Mas, aduh, untuk udah mas. Kaget saya, kata dia, saya juga mas. Aku karakternya di sini sebagai Bu Woro. Bu Woro adalah guru dari si anak-anak murid ini. Dia adalah salah satu guru di desa Jati Jajar ya. Bu Woro baik banget. Baik banget. Terus dia tuh kayak punya cita-cita untuk kayak bisa memajukan si murid-murid desa ini gitu. Tapi caranya dia untuk ngajarin anak-anak mungkin kayak agak keras, terus disiplin banget gitu. Makanya si anak-anak murid ini tuh akhirnya punya julukan untuk si Bu Woro, guru galak gitu. Dan mereka kebanyakan kayak ngomongin lah gitu. Kurang lebih gitu. Paling males di set kalau ngeliat muka Bu Woro. Sumpah. Tuh kan? Aduh, gue udah males. Sumpah gue, maksudnya hantunya juga menyeramkan. Cuman karena gue udah pernah liat muka lo pakai hijab, terus pas di make upin kayak gitu, jangan liat muka depan gue deh, serem banget. Ini nih yang aku mau ceritain. Jadi Bu Woro ini kan ya udah dia pakai hijab gitu, terus kayak gak serem sih gitu, tapi adalah scene dia serem gitu. Scene seremnya ini misalnya udah di make upin gitu kan, prostetik gitu, terus kayak dipanggil ke set nih, jalan ke set, semua orang pada minggir.
serem banget. Serem banget. Serem yang menjijikan gitu loh. Iya jijik banget. Terus Serem kayak menjijikan gitu soalnya. kalau pas yang jadi buoro normal, terus semua orang kayak wah masih ngobrol apa segala macem, nungguin set tuh kita masih main-main gitu. Giliran udah mukanya serem, terus semua pada minggir. Gak ada satupun yang nemenin aku sama sekali. Enggak lagi dia datang mukanya serem pakai hijab, baju kayak baju PNS gitu, sambil main HP gini kadang. Hai. Gue kayak lu serem. Kebetulan hari itu tuh hari pertama aku syuting. Itu hari pertama ya? Hari pertama gue. Terus pas malam-malam akhirnya kejadian lah. Ada salah satu pemain yang kesurupan. Tim kamera tuh kayak lagi ngeset gitu, terus kayak tiba-tiba si kameramennya muterin si kamera kecil gitu. Terus bercanda ke aku, mbak lihat deh tuh di belakang mbak, nggak mau gitu, nggak mau gitu, nggak serem banget mbak, nggak gue nggak mau lihat, gue nggak mau nengok, ntar aja pas tag biar gue kagetnya beneran gitu kan. Ih mbak dia masak, nggak mau, gue kayak agak kesel gitu kan. Terus tiba-tiba si hantu nih ngomong gini, mbak, oh maaf ya nanti saya mau teriakin mbak gitu. Oh ya nggak apa-apa pak gitu kan. Terus tiba-tiba dia gitu. Terus gue dalam hati kayak, pak kan belum take, ngapain hal-hal gitu. Tapi aku ngomongnya tuh nggak nengok, aku beneran gini di sini. Kayak, pak maaf ya pak saya nggak nengok pak gitu, bukannya nggak sopan tapi saya ntar aja deh biar kagetnya beneran gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Terus balik lagi dia gitu tuh di kuping jelas banget. Terus kayak ya take gitu kan, pas take terus dia panggil kan, kayak teriak tuh. Pas teriak harusnya sebenarnya aku tuh nengok. Kalau deskripsi dari skripnya setengah doang, gue nggak berani lagi. Terus merinding, tiba-tiba terus nangis gue. Itu yang jadi hantunya si Mas Heru namanya. Iya Pak Heru. Yang jadi hantunya tuh keserupan hantu beneran. Ngerti nggak maksudnya? Yang jadi hantunya pas mau take keserupan hantu. Yeah. Jadi pas lagi teriak itu, sebelum take kan dia dibilang Sebelum take ya. ajak ngobrol saya, ngobrol. kata dia ajak ngobrol. Namanya syuting kan kayak ya roll, udah slide in, bla. Action pas keserupan. Itu ketik. Si Mas Herunya tuh bilang, ada yang bisikin saya suruh makan si Bu Woro, makan Aulia. Dia teriak di sini ya, sambil leher gini, kayak mau gigit dia gitu. Terus pas kan dia gitu kan, Aulianya cabut kan, lu cabut kan, cabut. Kalau nggak kayak kegigit beneran gitu. Seram sih. Seram itu. Dia tuh katanya keserupan Raja Jin, katanya ya, di hutan kan, di hutan itu. Hutan. Jadi pas scene ini misalnya lokasi di sana, kan gue lagi make up kan di base camp. Terus tiba-tiba masuk kru LP segala macam ke ruangan. Keluar semua keluar kosongan ruangan itu. Wah, dia masuk kayak gitu tuh, masih pakai baju lengkap. Iya. Gue lagi make up gini kan, orang make upnya ninggalin gue. Lalu mana gitu pas gue lihat ada orang kesurupan masuk, gue lagi make up begini. Wah, ngapain orang nih gitu terus. Dia masih pakai baju lengkap terus dibuka kan bajunya. Tapi yang nyebelinnya kenapa nggak dibuka sama prostetiknya? Jadi dia cuma tinggal celana pendek, tank top, rambut panjang sama mukanya, tapi badannya udah enggak, kan badannya kurus. Malah makin serem, tau gak sih? Kayak malah makin serem ngeliatnya. Tapi yang full juga serem banget sih, Iya, gue lihat gila. Terus di ruang makeup gitu kan, tiba-tiba datang dia gitu, dipegangin sama 4 orang pinter orang situ. Gitu. Gue lagi ngeliat gini kayak, terus udah gak ada orang, jadi sisa ada orang pinter sampai gue doang di dalam kan. Terus gue ngeliat ada HP anak makeup efek si Dodi, karena dia lagi bikin ini kan apa time lapse gitu. Refleksnya tuh gue ambil, ganti, terus gue rekam sambil tidur lagi gue rekam. Pas udah mendingan dikasih teh, tapi tehnya nggak diminum, tapi ntar teh dia taruh teh sama orang situ. Terus nih Mas Heru, nih ibu-ibunya yang bacain. Tehnya nggak diminum, gue kan keluar pas gue balik, tehnya itu berkurang. Buat jinnya, serius serem banget, serius. Nggak setengah banget sih, 1/4 lah. Itu Real, gue kayak. Makanya kayak ini teh si Mas Bagas tuh ini teh buat siapa, nggak diminum. Kita harus dipikir buat si ini dong Mas Heru atau si ini enggak. Buat itunya di situ. Terus serem banget. Iya, terus si Mas Heru tuh bilang, "Mas, lu nggak kenapa-napa?" Gue bilang, "Sandri," kata dia gitu. "Tadi tuh aku pas di hutan
Jinnya itu marah sama aku karena ya mungkin kita syuting rame-rame kali ya, malam-malam berisik gitu ya. Intinya dia bilang si Jinnya bilang kayak gini, bilang kayak gini, ini kalian udah ganggu tempat saya, mau saya bikin kerasukan semua satu kru film atau gimana, jangan, saya aja kalau mau ke saya, kata si hantunya si Mas Heru. Jadi dia masuk ke dia itu nggak cuma satu, jadi Raja Jin dan banyak. Gila kan? Makanya heboh semuanya kayak heboh sampai berapa orang. Bener, dan dari set ke base camp, kan dia di base camp kan dipindahin. Teriakannya di base camp itu kedengeran di set, kencang banget. Wah merinding. Kedengeran. Dan entah kenapa ya hari itu kita setnya tuh dikelilingin hutan-hutan gitu kan. Iya, full. Terus ada kebawa angin kali ya dari desa mana, ada orang yang lagi nyinden apa gamelanan gitu. Sumpah. Serius? Terus pas kita lihat atas, waduh bulannya lagi full moon. Waduh gila, merinding. Ada. Lagi. Banyak. Ini salah satu syutingan horor yang cukup banyak. Banyak. Bahkan kejadiannya siang ya, ada. Oh, yang jadi bulurah. Iya. Aduh merinding, jadi merinding. Udah deh, jangan. Di luar dari karakter bulurahnya, orang ini memang bisa sensitif lah. Dan ternyata orang ini orangnya nggak enakan dalam kehidupan nyata. Tapi nggak cuma nggak enakan sama teman sama orang, Iya. sama Makhluk gaib juga nggak enakan. Jadi kalau diajak ngobrol gini ya, misalnya kita ngobrol berlima berenam, kalau dia nggak kita ajak ngobrol, misalnya lost gitu ya, kita serunya cuma berempat, berlimanya dia lost gitu ya, nanti matanya dia suka kayak kemana gitu, ke bagian kosong, dia ngeliat kayak mau diajak sama orang gitu. Serem banget. Kayak interaksi gitu. Jadi kita langsung ajak ngobrol dia. Iya bu. Serem banget men. Serem banget. Pas jalan pulang tuh ada ya aneh-aneh lah, mereka yang lihat pocong apa di mobil. Wah aneh-aneh deh. Ada yang serem satu, gue syuting sama si Nafiza. Oke. Sama si pemainnya yang cewek satu namanya Nafiza, jadi Ayu, dia jadi Ayu. Jadi scene-nya itu di gang, nggak terlalu malam sih, masih jam 10 atau jam 11-an di gang. Gue lagi bareng sama Pak RT sama Hansip, lagi ditarik gitu lah, kita habis berantem terus lagi ditarik. Nah terus si Ayu tuh lari nyamperin gue, sabar Pale, sabar tenang lah, kayak gitulah, dia pokoknya bilang suruh nenangin diri. Kan ini misalnya mukanya si Ayu, ini muka gue gitu kan ketemu gini, kamera dari sini kan, jadi medium gitu kan ya. Yang masternya udah diambil nih, oke kita ambil ini gini, oke yuk siap ya, oke. And action, ini sambil tarik-tarik nih. Pale sabar Pale, ini kan ini mukanya si Ayu. Pale sabar Pale gini-gini. Tiba-tiba si Ayu tuh gitu, si siapa sih Nafisa kayak. Terus dia cuma ngeliatin gue, terus dia nangis. Terus Pale dia udah langsung meluk gue gitu. Getar badannya. Kenapa gitu? Di-cut kan? Kata dia gitu. Di-cut kan? Hah? Belum cut. Ada yang ngomong cut barusan. Enggak ada. Sutradara. Kenapa? Mas Ta, ada yang ngomong cut katanya si Nafisa. Hah? Nggak ada. Oke semuanya berhenti. Putar ulang, kita ke anak sound. Dengerin. Cut. Ada yang ngomong cut cuy. Nggak ada, tapi bukan sutradara siapa, nggak ada. Ada yang ngomong cut cuy. Itu gila sih. To be honest, waktu pertama kali kita mau workshop proses reading adalah selintas punya wah ribet deh bocah-bocah, gue sering sama mereka gitu kan, karena aku kan jadi gurunya gitu. Terus seiring berjalan waktu pada saat workshop, surprisingly enggak lagi, kayak mereka pintar banget. Sebel gue, mereka tuh keren banget dan serius gitu ya. Iya. Gila sih. Kayak ya masih bermain nih, biasa lah ya, maksudnya masih anak-anak bersih yang masih suka main atau bercanda, tapi pas waktunya reading, rehearsal gitu, totalitas gitu. Dari kacamata aku sih, dari film Waktu Maghrib ini kita memberikan gambar yang berbeda sih dari film-film lain. Iya. Karena kan emang konsepnya juga kita kayak desa, terus pedalaman, hutan gitu. Maksudnya ya kalian juga bisa lihat sendirilah di trailer gitu, kayak
walaupun horor tapi aduh cantik banget lagi shot-shotnya gitu. Aku senang ini sih. Emang sekarang horor tuh udah banyak banget di Indo ya. Kayak bener-bener berjibun dari 2022 sampai 2000 awal tahun kita ini Januari. Cuman aku senangnya si waktu maghrib ini gitu ya, dia ngambil sudut pandang anak-anak. Iya. Anak-anak itu pemainnya anak-anak. Dimana kita semua sekarang udah dewasa ini kita pernah ada di posisi mereka juga gitu kita. Jadi mungkin kalau kayak di gue sekarang posisinya gue juga agak throwback juga kalau ngeliat mereka waktu gue masih kecil waktu maghrib di sana itu gue suka banget. Sholat terus ada yang bilang amin itu, itu serem banget. Ada yang bisikin amin itu serem. Iya itu serem sih. Kalau aku sih ya yang aku itu serem banget tadi aku ceritain. Itu serem banget. Serem banget. Enggak, maksudnya serem dalam arti kata emang sini serem. Sini terus serem. pas syuting juga emang dianya keserupan beneran jadi Nyata serem beneran kesurupan juga. gitu. Halo. Hai, jangan lupa saksikan film Waktu maghrib di bioskop mulai tanggal 9 Februari 2023. Yes, bawa pacarnya, temennya, Ya, keluarganya, teman-temannya. konco-konco kecilnya bawa. Bener.